saya Asmi dan hari ini kita berada di SD 094 Parakan Waas. Nah, hari ini kita mau ngapain nih? Nah, jadi hari ini kita bakal ketemu sama guru dan juga kita akan bagi informasi loh terkait dengan profil sekolah dari SD 094 Parakan Waas. Kayak gitu. Yuk kita langsung ke dalam. Sekarang saya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah SD 094 Parakan Waas. Nah, kita juga akan berbincang-bincang nih terkait dengan profil sekolah dari SD 094 Parakan Waas ini. Nah, oke Bu, mungkin kita bisa kenalan terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulus Wahyadiat Nika. Saya di sini sebagai kepala sekolah di SDN 094 Parakan Waas yang kebetulan baru menjabat dari bulan Februari sampai sekarang. Oke. Nah, selanjutnya mungkin boleh diceritakan Bu terkait dengan SD 094 Parakan Waas ini? Ya, setahu saya SDN 094 Parakan Waas ini berdiri pada tahun kalau yang berdirinya mungkin kalau tidak salah tahun 1984, di mana di daerah ini dulu sih masih berupa perkampungan dengan jumlah murid siswanya berada di sekitar daerah Waas, Batu Nunggal dan Mengger gitu. Nah sekarang ini di daerah ini sudah banyak sekolah-sekolah berdiri ya. Jadi Parakan Waas ini termasuk sekolah yang posisinya berada di tengah komplek Batu Nunggal Indah gitu. Banyak saingan sekolah-sekolah ini, tapi alhamdulillah minat masyarakat kepada SDN Parakan Waas ini cukup baik, di mana SD Parakan Waas ini memiliki beberapa keunggulan-keunggulan dari potensi siswa dan gurunya, yaitu terutama di cabang olahraga. Olahraga ini berkali-kali mendapatkan, terutama dalam bidang futsal, berkali-kali mendapatkan kejuaraan. Dalam bidang seni budaya juga, alhamdulillah tahun kemarin kita masuk ke tingkat kota ya, pasang diri tingkat kota. Kemudian juga dari bidang keagamaan, Pildaci udah masuk ke tingkat kota juga. Jadi potensi dari SD 0 Parakan Waas ini cukup baik ya. Dan untuk meningkatkan prestasi dari ini kita memiliki beberapa ekstrakurikuler, diantaranya ekstrakurikuler bidang olahraga ya, karate, kemudian aksara Sunda dan seni. Gitu. Nah ke depan mungkin untuk bidang olahraganya akan ditingkatkan dengan pencaksilat. Nah berarti ekstrakurikuler di sekolah ini juga cukup banyak juga ya Bu? Iya. Nah terus tadi kan cerita sedikit tentang SD dari SD 094 Parakan Waas ini. Nah kalau boleh tahu visi dan misi dari sekolah ini apa Bu? Untuk visinya sendiri yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, unggul, terampil, serta peduli terhadap lingkungan. Nah, untuk itu maka untuk mewujudkan visi ini kita memiliki misi, yaitu pertama mengembangkan akhlak dan kepribadian siswa melalui penanaman nilai religi dan budaya bangsa, mengoptimalkan layanan pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan siswa sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, mewujudkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, mengembangkan potensi bakat dan minat siswa melalui pemberdayaan kegiatan pengembangan diri, kemudian mengembangkan potensi siswa yang peduli dan mencintai lingkungan, meningkatkan kompetensi dan kinerja personil sekolah sesuai dengan fungsi dan jabatannya. Oke. Nah, terus tadi juga Ibu sudah menceritakan terkait dengan keunggulan dan juga ekstrakurikuler yang ada di SD ini. Nah, mungkin boleh tahu juga Bu untuk jumlah siswa di sekolah ini itu ada berapa? Ya, untuk tahun ini jumlah siswa yang sudah terdaftar
di Dapwadik itu sekitar 240 siswa. Oke, berarti cukup banyak juga ya, Bu. Nah, terus saya juga mau bertanya nih, Bu, kan saat ini sedang ada pandemi COVID-19. Nah, saya juga mau menanyakan itu proses pembelajaran setelah pandemi itu seperti apa, Bu? Ya. Pada masa pandemi ini, yang pertama memang sesuai dengan aturan pemerintah bahwa kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Ya. Untuk tahap pertama itu memang kita memanfaatkan WA grup sekolah, di mana masing-masing kelas memiliki WA, sehingga pembelajaran itu melalui WA group. Dan untuk penugasan pada tahap pertama itu kebanyakan guru memberikan materi sesuai dengan materi bahan ajar yang ada di buku. Kemudian siswa di rumah atas bimbingan orang tua melaksanakan tugasnya sesuai dengan instruksi dari guru. Tapi alhamdulillah sekarang istilahnya masuk kepada tahap kedua. Pembelajarannya itu ada PJJ, pembelajaran jarak jauh, di mana guru mengajar dari sekolah, kemudian siswa belajar di rumah gitu. Jadi guru itu memberikan pembelajarannya di sekolah. Jadi setiap hari guru datang ke sekolah, membuat konten bahan ajar berupa video-video pembelajaran, itu dikemas dengan sangat baik sekali, sehingga selain yang secara langsung disampaikan melalui WA group, juga diberikan video-video pembelajaran yang asli buatan guru sendiri. Jadi di mana sebelum memasuki tahap kedua ini, pada saat liburan sekolah kemarin kita mengadakan pelatihan kepada guru untuk membuat video pembelajaran. Kita mendatangkan narasumber, melatih guru membuat konten bahan ajar itu, sehingga dihasilkan setiap tema itu guru membuat materi-materinya yang disampaikan kepada orang tua. Nah itu. Kemudian kepada orang tua juga kita memberikan sosialisasi bagaimana kewajiban orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah, sehingga anak tidak lepas begitu saja. Bahkan kalau orang tuanya yang sibuk bekerja, kita memberikan waktu tidak pada waktu mereka bekerja, tetapi guru memberikan waktu setelah mereka bekerja malam atau sore hari. Oke, baik. Berarti untuk proses pembelajaran secara online sendiri, guru-guru di sini juga sudah maksimal gitu ya, Bu, untuk mempersiapkan kontennya, dan juga sebelumnya juga ada pelatihan terlebih dahulu. Gitu. Oke. Tadi kan Ibu sudah bercerita terkait dengan proses pembelajaran secara online. Nah, terus juga Bu, terkait dengan program khusus di sekolah ini, kira-kira ada apa aja, Bu? Kalau program khusus yang normal, secara normal, ya. Kalau secara normal sih tahun kemarin sebelum pandemi bukan tahun kemarin, sebelum pandemi ini kita mengadakan beberapa kegiatan yang terutama untuk meningkatkan motivasi siswa belajar, yaitu berkaitan dengan siswa kelas 5 dan kelas 6. Kita memberikan semacam kegiatan motivasi, pemberian motivasi kepada siswa kelas 5 dan kelas 6, di mana setelah pemberian motivasi itu sehari penuh, siswa diharapkan menyadari bahwa pentingnya belajar itu untuk apa, gitu ya. Kemudian melibatkan orang tua juga, supaya orang tua itu tahu betul bahwa anak itu butuh perhatian dari orang tua di samping belajar di sekolah gitu. Jadi dalam kegiatan ini tentunya selain siswa juga kita pun mengadakan kegiatan kepada orang tua berupa parenting gitu ya. Nah, yang sudah berjalan itu kelas 1 dan kelas 2, kemudian kelas 6 juga yang sudah diundang ke sekolah. Kemudian yang berkaitan dengan tadi kegiatan pemberian motivasi itu, setelah kegiatan itu orang tua datang ke sekolah untuk memberikan support kepada anaknya, bahwa anaknya itu dia ada perhatian dari orang tua. Oke. Berarti tadi itu merupakan program khusus yang diberikan untuk anak kelas 5 dan juga 6 dan juga kelas 1 juga, Bu. Nah, berarti untuk program khusus yang ada di sekolah ini tidak hanya memberikan pembelajaran terkait dengan sisi kognitifnya saja ya, Bu. Seperti itu. Berarti untuk segi motivasi dan juga emosi juga di sini sekolah ini juga memberikan, seperti itu.
Kemudian ada beberapa program tambahan yang secara normal itu kita ada pembiasaan sebelum masuk kelas ya. Sebelum masuk kelas itu ada kegiatan pembiasaan. Kalau hari Senin udah jelas upacara ya, itu kan menanamkan cinta tanah air. Kemudian hari Selasa kita ada kegiatan menjual kemudian dan membeli gitu. Kemudian juga ada kegiatan pembersihan itu GPS gerakan pungut sampah. Hari Rabu itu ada kegiatan literasi membaca, di mana semua anak harus membaca, wajib membaca di luar sekolah, di luar kelas. Kemudian hari Kamis itu kegiatan Kamis Bunda, jadi menghafalkan lagu-lagu pupuk, kemudian mengenalkan permainan-permainan tradisional. Hari Jumat itu duha, kegiatan duha, jadi anak diberikan tambahan materi-materi keagamaan dengan pembiasaan sholat duha. Kemudian hari Sabtu itu kegiatan wajib pramuka. Oke, berarti program-program dan juga kegiatan yang ada di sekolah ini setiap harinya cukup beragam seperti itu ya Bu ya? Ibu sudah bercerita terkait dengan program-program yang diberikan untuk siswa-siswanya. Nah, selain itu Bu, apakah ada program-program yang diluluskan untuk orang tua? Ya, kegiatan orang tua itu tadi sudah diungkapkan bahwa kita mengadakan kegiatan parenting ya untuk kelas 1, 2, dan kelas 6. Kelas 1, 2 itu adalah mungkin proses adaptasi ya dari sekolah taman kanak-kanak menuju sekolah SD gitu. Ada sosialisasi pembelajaran, juga kurikulum dan sebagainya. Kemudian untuk kelas 6 itu adalah bagaimana pendampingan orang tua kepada siswa yang menjelang remaja. Gitu. Jadi karena memang itu sangat dibutuhkan sekali supaya ketika seorang anak mencari jati diri, dia tidak mencari keluar rumah, tapi dia ada perhatian dari orang tuanya sehingga dia mendapatkan bahwa dirinya merasa nyaman di rumahnya sendiri. Nah, berarti untuk program-program yang ada di sekolah ini tidak hanya diberikan kepada siswa, tapi juga ke orang tua juga ya Bu ya. Yeah. Dan program yang diluluskan untuk orang tua juga itu sangat-sangat bermanfaat sekali bagi khususnya tadi siswa-siswa yang akan beranjak menuju remaja gitu ya Bu ya. Terus juga Bu, di sini saya juga mau bertanya, nah untuk proses penerimaan siswa baru di SD 094 Parakan Waas itu seperti apa? Ya, untuk tahun ini berdasarkan juknis dari pemerintah bahwa untuk siswa masuk ke SD itu seleksinya hanya berdasarkan 2, yaitu berdasarkan usia dan zona. Jadi kebetulan kuota di sini itu kita menyediakan 2 kelas ya, tetapi karena ya gurunya belum mencukupi gitu, jadi kuota tidak sampai kepada 2 kelas, kita dikat di sampai 40 siswa. Tapi alhamdulillah dari hasil seleksi yang masuk itu semuanya berada pada lingkungan, kalau zona berarti lingkungan sekitar Parakan Waas ini, dan paling jauh itu sekitar 1 kilometer. Kemudian usia paling muda itu sekitar 6 tahun 3 bulan. Nah berarti untuk sistem penyaringan dari anak kelas 1 itu terkait dengan usia dan juga zonasi ya Bu, seperti itu. Untuk di tengah-tengah tahun ajaran baru nih Bu, kira-kira apakah ada siswa baru yang masuk ke SD 094 Parakan Waas ini? Ya, kalau untuk kelas 2 sampai kelas 6, alhamdulillah kemarin juga ada penambahan. Rata-rata masing-masing kelas tuh kita menerima 1 sampai 2 siswa. Tiap kelas, bahkan untuk kelas 5 dan kelas 2 itu cukup banyak juga yang masuk untuk tahun ajaran ini. Oke, baik. Nah, berarti untuk peminat dari SD 094 Parakan Waas ini ya cukup banyak juga ya Bu, seperti itu. Nah, tadi kita udah mendengarkan penjelasan terkait dengan SD 094 Parakan Waas. Nah, terkait dengan program-program sekolahnya, terus juga lingkungan sekolahnya, dan juga guru-gurunya. Nah, jangan lupa tonton video selanjutnya dengan guru olahraga SD 094 Parakan Waas dengan tema olahraga. Untuk kegiatannya masih rahasia. Nah, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga izinkan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari
The Fun Station. Dadah!